wabarakatuh. Shalom, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rifka Nazila Lain dengan NIM P0717232479 dari tingkat 2B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya dengan mata kuliah virologi. Teman-teman, perlu kita ketahui apa tuh sih virologi? Nah, virologi ini adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang virus yang meliputi struktur, replikasi, patogenesis, dan klasifikasi, serta interaksinya dengan sel inang dan perannya dalam menyebabkan penyakit. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup virologi. Untuk ruang lingkup virologi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada virologi medis. Untuk virologi medis ini dia itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana virus itu dapat menginfeksi tubuh manusia dan menyebabkan penyakit. Yang kedua ada virologi veteriner. Untuk virologi veteriner ini dia itu ilmu yang mempelajari bagaimana virus itu menginfeksi hewan, baik itu hewan ternak maupun hewan peliharaan. Yang ketiga adalah virologi molekuler. Untuk virologi molekuler ini dia tuh ilmu yang mempelajari tentang bagaimana struktur genetik virus. Pada era pra-mikroskopis sebelum tahun 1890-an, penyakit virus seperti cacar sudah dikenal ribuan tahun lalu. Namun penyebabnya belum diketahui. Edward Jenner mengembangkan vaksin cacar pertama pada tahun 1796 menggunakan cacar sapi. Pada penemuan virus yang dapat disaring pada tahun 1890-an, Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 menunjukkan bahwa penyebab penyakit mosaik tembakau tetap menular setelah melewati filter bakteri. Martinus B. Jenrich pada tahun 1898 menyebutnya sebagai agen infeksius yang menular atau virus. Nah teman-teman, untuk yang terakhir ini ada peran virologi. Untuk peran virologi ini dia itu ada 2. Yang pertama dia itu diagnosis penyakit infeksi virus, dan yang kedua ini ada penelitian dan pengembangan ilmu kesehatan. Oke teman-teman, di sini saya sebagai pemateri yang kedua akan membahas tentang struktur virus dan klasifikasi virus. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang struktur virus. Jadi virus ini merupakan struktur yang lebih sederhana dibandingkan dengan sel hidup. Struktur juga terbagi atas 3 komponen utama. Yang pertama ada asam nukleat, ada kapsid, dan envelop. Yang pertama untuk asam nukleat. Jadi asam nukleat ini merupakan materi genetik yang berfungsi untuk membawa informasi genetik untuk proses replikasi dan sintesis protein. Kalau untuk kapsid ini merupakan sel hubung protein yang melindungi asam nukleat virus. Kalau untuk envelop ini merupakan sel hubung tambahan yang terdapat pada beberapa virus. Dari ini juga terbagi atas 3, ada klasifikasi virus berdasarkan asam nukleat, berdasarkan kapsid, dan berdasarkan envelop. Yang pertama untuk klasifikasi virus berdasarkan asam nukleat. Berdasarkan asam nukleat juga ini terbagi atas 2, ada virus DNA dan virus RNA. Untuk virus DNA sendiri itu virus DNA itu memiliki materi genetik DNA. Virus DNA virus juga ini memiliki untai ganda atau untai tunggal. Virus DNA ini juga dapat bereplikasi di dalam sel inang. Salah satu contoh virusnya itu adenovirus. Kedua tuh ada virus RNA. Untuk virus RNA ini memiliki materi genetik berupa RNA. RNA virus ini juga berbentuk untai tunggal. Virus RNA ini juga memiliki tingkat mutasi yang lebih tinggi sehingga mengalami perubahan genetik. Contoh pada virus RNA ini yang pertama tuh ada virus hepatitis, ada virus influenza, ada virus HIV, dan coronavirus. Selanjutnya kita membahas tentang klasifikasi virus berdasarkan struktur kapsid. Klasifikasi virus berdasarkan struktur kapsid ini terbagi atas 3. Yang pertama tuh ada virus icosahedral, yang kedua ada virus helix, dan yang ketiga tuh ada virus kompleks. Yang terakhir saya akan membahas tentang klasifikasi virus berdasarkan envelop. Klasifikasi virus berdasarkan envelop ini terbagi atas 2. Ada virus yang berenvelop dan tanpa envelop. Kalau untuk yang berenvelop ini dia memiliki sel hubung lipid. Contohnya seperti virus HIV. Kalau tanpa envelop ini dia memiliki kapsid protein. Contohnya tuh seperti adenovirus dan poliovirus.
Ya teman-teman, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu ada replikasi, patogenitas, dan pola penyebaran virus. Yang pertama yaitu adalah replikasi virus. Nah, replikasi virus ini adalah proses kompleks dan terorganisasi yang memungkinkan virus untuk dapat menghasilkan partikel infeksi baru. Pada replikasi virus ini dia terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu adalah adsorpsi, yang dimana proses penempelan virus pada sel inang. Yang kedua yaitu adalah penetrasi. Jadi virus yang sudah menempel tadi, dia masuk ke dalam sel melalui 2 mekanisme, yaitu mekanisme endositosis dan mekanisme fusi membran. Biasanya virus yang berselubung itu dia masuk ke dalam sel melalui mekanisme fusi membran, sedangkan virus yang tidak berselubung dia masuk ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Nah, yang ketiga yaitu adalah tahap uncoating. Jadi ini adalah kapsul yang sudah terurai, dia mengeluarkan materi genetik dan melepaskannya ke dalam sitoplasma. Yang keempat yaitu adalah sintesis genom virus. Jadi di sini itu sel inang diarahkan untuk mensintesis protein struktural dan non struktural daripada virus. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah unsindel dan pelepasan. Jadi pada tahap ini di mana virus yang sudah disintesis tadi itu dia dirakit lagi menjadi satu viron baru, dan kemudian untuk pelepasannya itu dia melalui sel atau mekanisme Badi. Yang kedua yaitu adalah patogenitas virus. Patogenitas virus ini adalah kemampuan di mana virus itu untuk dapat menginfeksi atau menyebabkan penyakit pada sel inang. Yang terakhir yaitu adalah pola penyebaran virus. Jadi di mana ini adalah cara virus itu dia berpindah dan menular. Di sini dia melalui 3 pola penyebaran. Yang pertama yaitu adalah penyebaran langsung, yang di mana dari orang ke orang tanpa adanya perantara, seperti kontak fisik, contohnya bersentuhan dan berciuman. Kemudian percikan droplet, batuk atau bersin, yaitu pada seseorang yang mengalami COVID-19 dan dia tidak menggunakan masker. Kemudian juga bisa melalui hubungan seksual, yaitu contohnya seperti HIV/AIDS. Yang kedua yaitu adalah pola penyebaran tidak langsung, di mana virus ini dia menyebar melalui perantara, yaitu melalui udara, di mana partikel kecil itu dia melayang, contohnya pada seseorang yang mengalami campak. Kemudian juga bisa melalui benda yang terkontaminasi, yaitu seperti gagang pintu, alat makan, dan lain-lain. Kemudian makanan atau minuman yang sudah tercemar, dan juga melalui vektor, yaitu perantara hewan atau serangga seperti nyamuk pada seseorang yang mengalami demam berdarah dengue. Dan yang ketiga yaitu adalah pola penyebaran vertikal, yaitu penularan dari ibu ke anak, yaitu di mana saat kehamilan melalui plasenta, kemudian saat persalinan dan juga melalui ASI.